Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu kewirausahaan kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kontribusi kami terhadap UMKM dari S Jagung Medan di daerah Kerto. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya M. Akmal Bahri Najib. Saya Andini Aprilia Wasisa Putri. Saya Tias Triananda. Saya Naya Vela Jani. Saya Briliana Chandra. Yang mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ari Irawan SE. Sebelumnya untuk memulai ini, Es Jagung Medan ini sudah ada sejak tahun 2023, tepatnya di Jalan Kartoraharjo, dan kami akan mempresentasikan mulai dari MPTS sampai hasil dari kontribusi kami. Oke, mungkin langsung ke bagian pertama yaitu empathize atau memahami tentang user. Pada empathize S. Jagung Medan ini saya membagi dalam tiga bagian atau yang pertama itu ada alasan membeli, keluhan konsumen atau macam-macam konsumen. Yang balik lagi itu adalah semua perilaku konsumen. Yang pertama, mengapa orang-orang pada dasarnya membeli es jagung Medan? Terdapat beberapa alasan orang membeli es jagung ini. Yang pertama ada ingin makanan manis, ingin jajan, tertarik ketika melihat, nostalgia ketika dulu pernah membeli es jagung ketika semasa sekolah dari jenjang SD atau SMP yang mereka adalah biasanya remaja ataupun sudah dewasa membeli es jagung kembali. Lalu nextnya ada yaitu kayak bisa menambah topping kayak ini tuh beda dari hal pada umumnya. Aujasuke itu pada umumnya kan nggak punya topping palingan ya cuman keju. Cuman kalau di es jagung Medan ini mungkin spesialisasinya bukan spesialisasi cuman diferensiasinya dia bisa menambahkan topping pada jagung tersebut. Lalu yang terakhir itu ada karena sudah langganan. Jadi alasan-alasan para pembeli adalah berikut. eh Nextnya itu ada keluhan konsumen. Kemarin pada saat wawancara mungkin saya sedikit melihat ada beberapa orang yang ingin membeli, tetapi kayak udah habis duluan gitu. Mungkin kayak keluhan para konsumen itu cepatnya habis, cepat habisnya jumlah stok es jagung itu dalam satu hari. Lalu ada macam-macam konsumennya. Yang pertama itu ada anak sekolahan mulai dari jenjang TK, SD, SMP ataupun SMA dan ke jenjang berikutnya itu ada golongan mahasiswa. Lalu ada masyarakat yang tinggal di sekitar bagian toko atau tempat menjualnya. Lalu mungkin ada sedikit tambahan yaitu rata-rata para pembeli dari es jagung Medan ini berasal dari gender perempuan. Alasannya mungkin karena pada dasarnya perempuan lebih suka eh, membeli jajanan ringan eh, dibandingkan dibandingkan daripada pria. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita beralih ke Define, yaitu di sini eh, menyajikan tentang profil dari Es Jagung Medan ini sendiri. Terus apa sih kebutuhan dari pedagang Es Jagung Medan sendiri dan hambatan serta solusinya bagaimana? Yang pertama tentang profilnya sendiri. Es Jagung Medan ini terletak di daerah Kerto, di mana wilayahnya ini padat akan penduduk serta dekat dengan kampus-kampus seperti UIN, UB, UM, dan lain sebagainya, serta didominasi oleh kalangan mahasiswa, pekerja muda, dan anak ataupun keluarga, baik kos ataupun di rumah sendiri. Nah, berdirinya itu sejak 2023 dengan skala modal itu kemarin adalah terbatas karena membutuhkan hanya sekitar 500, tapi untuk keseluruhannya itu bisa sampai 5 juta. Dan mengandalkan pelanggan lokal saja. Jadi belum bisa mencakup untuk wilayah lebih luasnya lagi begitu. Selanjutnya ada kebutuhan pedagang. Untuk pedagangnya sendiri kemarin itu eh, membutuhkan penarikan lebih banyak dari pelanggan. Namun karenanya
pelanggan itu hanya pelanggan-pelanggan lokal, jadi hanya terbatas saja. Kedua, ada membangun ciri khas produk agar lebih mudah diingat dan dibedakan dari pesaing lainnya. Jadi di es jagung Medan sendiri juga belum banyak dijumpai di daerah Malang sendiri ya, terutama di kawasan Kerto sendiri. Ketiga, ada meningkatkan penghasilan harian dengan margin stabil. Jadi peningkatan hasil harian itu masih belum stabil karena ketergantungannya pada cuaca dan lain sebagainya. Terus terakhir ada menemukan produsen jagung yang bagus dan pas. Jadi eh, pemilik dari es jagung Medan sendiri ini belum menemukan produsen jagung yang bisa memenuhi kebutuhan ataupun permintaan dari pedagangnya itu sendiri. Yang ketiga ada hambatan. Di hambatan ini mungkin dari sisi pedagang yaitu persaingan dengan minuman kekinian lainnya seperti di sampingnya itu ada jus-jusan, boba Thai tea juga ada, terus kebanyakan es kopi susu pada kafe-kafe yang sudah besar. Terus kedua ada kurangnya promosi online di mana eh, pada saat wawancara pertama es jagung Medan ini belum berhasil untuk mengelola kembali pada media sosial baik itu Instagram, share WhatsApp ataupun di TikTok. Ketiga ada pelanggan menginginkan variasi visual baru. Jadi untuk tadi variasinya mungkin dari cakupan memiliki cakupan yang lebih banyak. Keempat adalah ketergantungan pada cuaca. Jadi tadinya cuaca itu bisa mempengaruhi oleh pengiriman produsen jagung dan penghasilan pendapatan yang diterima dari pembeli yang akan membeli es jagung Medan itu sendiri. Terakhir ada mencari produsen jagung yang berkualitas atau ada. Jadi itu juga termasuk hambatannya. Terakhir, gimana sih solusi dari berbagai hambatan yang ada? Pertama adalah mengembangkan produk es jagung Medan dengan visual terbaru, mungkin dari segi promosinya, logonya, dan mungkin menambah varian-varian baru. Kedua, ada menentukan strategi rebranding ke media sosial. Jadi di sini eh, pembaruan rebranding media sosial melalui eh, pemberian tagline yang baru dan yang terakhir ada menentukan produsen tetap untuk bahan utama. Jadi menentukan di mana sih produsen jagung yang bisa memberikan jagung yang berkualitas. Di sini di Define ini kami berfokus pada rebranding, pada peninjauan kembali dan pengembangan kembali pada media sosial di Es Jagung Medan. Next. Baik, selanjutnya ini ada Ideate, es jagung Medan. Jadi Ideate sendiri ini itu menghasilkan ide. Nah, jadi setelah memahami kebutuhan konsumen dan permasalahan yang ada di sebelumnya, yang teman-teman saya ucapkan, kami mulai mengembangkan berbagai ide kreatif untuk mengangkat potensi jagung menjadi produk minuman yang unik dan menarik. Nah, konsep utamanya ini adalah menciptakan es jagung Medan seperti yang judulnya terlihat, es jagung Medan sebagai minuman khas lokal dengan inovasi rasa dan tampilan modern, menyasar generasi muda hingga keluarga. Terus juga kami mengusulkan beberapa varian rasa seperti kayak original manis, terus juga jagung susu, ada lagi jagung pandan, terus juga ada juga jagung keju coklat, seperti itu contohnya. Terus lalu dari sisi kemasan, ide kami adalah menggunakan gelas plastik bening berlogo dilengkapi mungkin stiker atau desain kayak lokal khas Medan gitu untuk menarik perhatian visual. Terus juga kami berencana menyediakan varian dari ukuran cup seperti kayak small, medium, dan jumbo agar pelanggan juga bisa memilih varian yang sesuai kebutuhan mereka. Dan seperti yang sebelumnya sudah di-mention, kami sendiri itu bakal memperluas di media sosial. Nah, untuk memperluas jaringan jangkauan pasar, kami itu menyusun strategi promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dengan konten-konten yang menarik, seperti pembuatan minuman, testimoni pelanggan, terus serta promo bundling,
Terus juga kami itu mempertimbangkan kerjasama dengan UMKM makanan ringan lokal agar produk ini bisa dijual dalam satu paket gitu. Seperti kayak contohnya misalkan es jagung plus pisang goreng atau kayak tahu crispy gitu. Ide lainnya itu mungkin membuka booth kecil di acara-acara kampus, terus pasar mingguan atau festival kuliner sebagai sarana branding dan validasi pasar langsung. Dengan pendekatan tersebut itu kami yakin es jagung Medan itu bisa menjadi produk yang tidak hanya laku saja secara bisnis, tapi juga membangun citra UMKM lokal yang kreatif dan juga inovatif. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Next. Nah, jadi di sini itu ada prototipe dari es jagung Medannya sendiri. Nah, prototipe itu mengembangkan visual produk yang baru dan memperkuat kehadiran di media sosial sebagai inti prototipe usaha dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan, membangun ciri khas, dan meningkatkan penghasilan harian. Nah, di sini ini ada desain logonya. Desain logonya ini berbentuk lingkaran karena lingkaran itu secara alami menarik mata ke pusat, yaitu visual segelas es jagung yang menegaskan produk sebagai inti dari brandnya itu sendiri. Lalu kita juga di sini ada di desainnya ini terdapat warna kuning orange cerah yang mana warna cerah ini juga bisa memberikan kesan minuman yang ideal untuk dinikmati di hari yang cerah dan menyegarkan. Nah, lalu juga ada visual gelas es jagung di tengah-tengahnya itu sendiri. Itu penempatan di tengah menegaskan bahwa produk es jagung itu sendiri adalah bintang utama dan inti dari penawaran merek. Lalu juga yang kedua itu ada desain story untuk promotion yang bisa ditampilkan di story Instagram maupun di story WhatsApp atau di story sosial media lainnya. Nah, warnanya ini bisa melambangkan kombinasi dengan kuning cerah dari jagung itu sendiri yang membangkitkan energi kebahagiaan dan juga secara alami menstimulasi nafsu makan. Lalu juga tagline-nya yang cold, sweet, dan tasty ini yang mana cold ini mengatasi dahaga, memberikan kesegaran di tengah cuaca panas dan rasa lega, dan sweet ini memuaskan keinginan akan rasa manis yang menyenangkan, dan juga tasty ini dapat menjamin kepuasan rasa secara keseluruhan bahwa produk ini memang lezat dan layak dicoba. Lalu di sini juga ada um, contact person yang mana untuk mempermudah konsumen untuk mencari tahu lebih lanjut, memesan, atau membagikan pengalaman mereka. Sekian, next. Selanjutnya ada tes di sini dari kelompok kami itu membuat G-form, yaitu dengan hasil G-form mengenai es jagung Medan menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah mengenal es jagung Medan, terutama melalui rekomendasi teman ataupun juga pelanggan yang sering lewat di lokasi penjualannya. Nah, daya tarik rasa penasaran terhadap nama dan tampilannya. Secara umum, branding es jagung dinilai kurang kuat dan inovatif. Rebranding dianggap menciptakan citra positif dan membantu produk untuk lebih mudah dikenal. Produk ini digambarkan sebagai minuman yang manis, creamy, dan unik mirip seperti es teler versi jagung. Selanjutnya, meski responnya positif, ada beberapa masukan seperti perlunya promosi lebih aktif di media sosial, lokasi yang lebih jelas, penambahan topping yang menarik, dan penggantian nama agar lebih menarik. Es jagung Medan dinilai memiliki potensi besar jika didukung strategi branding dan promosi yang tepat. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dari G-form-nya. Untuk yang pertama, pertanyaannya ada apakah Anda sudah mengetahui es jagung Medan jika sudah mendapatkan informasi dari mana? Yang kedua, apa yang membuat tertarik untuk membeli? Yang ketiga, bagaimana tanggapan Anda terkait kuatnya rebranding dengan larisnya sebuah jualan? Yang keempat, bagaimana kamu menggambarkan es jagung Medan ini terhadap teman atau keluarga? Dan yang terakhir, apa yang perlu diingatkan dalam rebranding es jagung Medan ini? Nah, kesimpulannya yaitu produk es jagung Medan memiliki potensi besar karena keunikannya dan rasa yang disukai. Dengan adanya contoh logo dan juga contoh untuk Instagram, maka itu akan bisa menjadi rebranding untuk penguatan di sisinya.
promosi digital, dan visualisasi produk agar lebih menonjol di tengah persaingan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.